Shalom pemirsa, ketemu lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Maropapa Sitorus dan juga Pendeta David Panjaitan. Pada pertemuan ini kita akan kembali belajar firman Tuhan melalui Sekolah Sabat dan kita akan membahas pelajaran yang ke-9, judulnya Menghidupkan Hukum. Sebelum kita akan mempelajarinya, marilah kita awali dengan doa. Tuhan, kami merindukan kuasa hadirat Kudus-Mu untuk mengisi hati kami, terlebih bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan dan motivasi tuntunan hidup bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Minggu ini kita melihat ayat hafalannya diambil dari Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Setelah kita melihat minggu lalu, Tuhan telah membuat suatu perjanjian dengan bangsa Israel, dan isi perjanjian itu dituliskan dalam 2 loh batu, apa yang harus bangsa Israel lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Kita akan melihat lebih jauh bagaimana prinsip-prinsip ini harus diterapkan dan bagaimana ini akan menolong mereka untuk mengerti bagaimana Tuhan merindukan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Kita akan dengarkan pelajaran ini dijelaskan oleh Pendeta David Panjaitan. Baik, terima kasih Pendeta Maropapa dan juga pemirsa Damar Berada. Kita sudah tiba di pelajaran Sabat yang ke-9 triwulan yang ketiga tahun 2025. Artinya beberapa sabat ke depan kita akan segera mengakhiri pelajaran Sekolah Sabat ini. Berbicara tentang buku Keluaran. Baik, pertama cerita ini terjadi atau cerita ini diberikan supaya orang Israel itu bisa hidup bersosial dengan baik di tanah perjanjian. Itu konteksnya. Nah, ayat inti yang kita pelajari hari ini adalah Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Tadi sudah dibacakan oleh Pendeta Maropapa, saya akan ulangi untuk sebagai pintu masuk kepada pelajaran Sekolah Sabat kita. Beginilah kukatakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada orang itu, kan aku sendiri yang menyampaikan itu. Aku sendiri, alone. Tunggal. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Saya tertarik dengan kata di sampingku. Saya tidak tahu Pendeta Maropapa waktu di Unai, kalau ada pertandingan, entah itu bola, tenis meja, tenis lapangan, badminton, voli, itu sering ada istilah, yuk kita main samping yuk. Ada permainan lagi di samping lapangan itu. Ya. Pernah dengar? Ya, bentuknya macam-macam. Ada yang taruhan uang. Artinya ada permainan lagi di situ. Kenapa saya ambil ilustrasi itu? Kan fokus utama sebetulnya adalah pertandingan. Ya. Tetapi ada orang membuat fokus yang lain karena ada pertandingan. Ya. Jadi fokusnya bukan kepada pertandingan tapi kepada sampingnya. Ayat ini mengatakan fokus itu aku, jadi jangan ada yang lain gitu, jangan melebar kemana-mana gitu. Karena kan aku sendiri yang bicara, kok kamu melebar kemana-mana sih? Nah dalam konteks ini adalah Allah yang dari perak dan juga Allah yang dari emas. Allahnya huruf apa? Huruf kecil. Nah kenapa saya bilang pintu masuk? Karena judul dari pelajaran Sekolah Sabat kita ini adalah menghidupkan hukum, ya. Menghidupkan hukum. Artinya hukum itu harus dihidupkan, bukan sesuatu yang benda mati tapi harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kembali saya mengajak kita untuk berpikir seperti ini. Baik.
ini adalah Allah. Allah adalah kasih. Ya. Itu absolut, buku 1 Yohanes mengatakan. Kasih yang bagaimana? Kasih agape. Agape itu apa? Kasih berlandaskan prinsip. Bukan apa, sering orang katakan agape itu adalah kasih yang tidak menuntut balas. Tidak. Karena di ayat lain mengatakan kalau engkau mencintai aku, turuti segala perintahku. Artinya ada respon, kan begitu. Nah, kasih Allah itu diekspresikan dalam bentuk 10 hukum. Itu adalah kasih Allah. Kenapa sekolah sahabat kita mengatakan bahwa hukum itu menunjukkan karakter, tabiat, cita-cita, angan-angan dari yang apa membuatnya. Karakternya adalah apa? Kasih. Lalu tujuannya agar yang dia ciptakan manusia itu juga mempunyai kasih seperti karakternya. Nah, 10 hukum ini awalnya itu memang saya istilahkan diinjek langsung di hati manusia pada awal penciptaan. Tidak heran beberapa ayat lain mengatakan aku akan memberikan hati yang baru. Lalu buku Mazmur juga katakan biarlah firmanmu, hukummu ada di hatiku. Di dalam apa? Hatiku, lalu dan sebagainya. Nah, 10 hukum itu diharapkan bisa terlihat dari kehidupan sehari-hari manusia. Israel. Ya, orang Israel, kita sekarang. Ini flow-nya seperti ini. Jadi ciptaan itu menunjukkan siapa yang menciptakan. Itu pada apa? Pada awalnya. Itu pada awalnya dan itu prinsipnya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita untuk menghidupkan hukum itu perlu ada penjabaran. Perlu ada penjabaran. Contohnya, kita sama-sama tahu hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah kasih kepada Allah. Hukum kelima sampai hukum ke-10 itu adalah kasih kepada manusia. Nah, ayat yang tadi, saya mundur lagi PowerPoint saya. Ayat yang tadi itu ini menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu dipraktekkan. Oh, jangan ada Allah lain dong. Jangan ada yang lain dong. Kalau hubungan kita ingin baik. Lalu kembali kepada ini, setelah 10 hukum itu diberikan, lalu 10 hukum itu dijabarkan. Oke, begini loh cara berhubungan dengan sesamamu manusia. Itu kan dijabarkan. Oke, kalau ada pencurian, kalau ada sapi, ada lembu yang mengganggu tanaman, kan itu dijabarkan. Kenapa? Supaya hubungan sesama warga itu baik. Kan begitu. Lalu ada lagi, nah hukum itu lalu dijabarkan lagi. Contoh, sapi. Kalau sapimu masuk ke tempat ladangku, gimana cara menyelesaikannya? Terus kalau tanpa sadar sapimu mati di ladangku, bagaimana menyelesaikan? Kan itu ada aturan-aturan. Nah, aturan itu dijabarkan lagi. Ya, saya gambarkan beginilah. Ada penjabaran yang pertama, kedua, lalu penjabaran yang ketiga. Saya tidak detail bicaranya. Di sini ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kan ada beberapa contoh di pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, ini coba lihat flow-nya ini. Prinsipnya adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itu prinsipnya kan. Lalu dijabarkan. Lalu apa yang sudah dijabarkan itu dijabarkan lagi. Diterangkan lagi. Nah, yang terjadi, yang dibahas di pelajaran sekolah sahabat kita sekarang adalah contoh di kehidupan zaman Yesus Kristus yang tadinya prinsipnya awal dan yang kedua, justru mereka lebih mengutamakan penjabarannya. Tanpa sadar mereka menjadi hakim. Tanpa sadar mereka menjadi algojo. Tanpa sadar mereka yang juga menuntut balas. Sebetulnya bukan itu awalnya. Bukan itu. Nah, awalnya adalah, yaitu tadi, prinsipnya adalah kasih karakter Allah, dirumuskan atau diwujudkan dalam bentuk 10 hukum, dan itu diharapkan tercermin dalam kehidupan manusia.
Lalu dijabarkan. Kenapa saya bilang dijabarkan? Contoh, ada di istilah di Tanah Batak namanya takoraja. Tahu takoraja? Nggak tahu. Takoraja itu begini. Contoh kita jalan di ladang nih. Kita lagi jalan melewati ladang seseorang. Kita lihat ada tanamannya. Tanaman buah. Entah jambu, jeruk, apa saja. Kita pengen. Takoraja itu bagi ya jambumu ya, ambil. Walaupun orang nggak ada di situ, itu namanya takoraja. Ada permisi-permisinya. Walaupun orangnya nggak ada. Berbeda dengan diam-diam mengambil, itu berbeda. Mencuri. Itu mencuri. Nah, itulah penjabaran dari apa? Ya. Menjaga hubungan sesama manusia. Jadi kalau orang ngambil itu, bilang, aku ambil, minta ya. Nanti ketemu contoh di sana dengan pemiliknya. Aku tadi ambil punyamu ini, tapi aku udah ngomong di sana. Nggak ada masalah. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Nggak ada masalah. Tapi ketemu di sana dengan pemiliknya, kita bawa nggak bilang, itu marah. Nah, jadi itulah penjabaran dari 10 hukum itu. Nah, seperti saya katakan, prakteknya yang sering terjadi adalah yang penting kan kita ngomong. Jadi itulah yang menjadi apa? Persoalannya, bukan ditarik mundur. Nah, saya gambarkan begini. Nah, dari semua penjabarannya, saya bilanglah barisan ketiga lah penjabarannya itu ya. Itu Yesus perbaiki semua. Yesus perbaiki semua. Kayak gigi ganti gigi, mata ganti mata. Semua bukan itu intinya. Ada yang lain intinya dari apa? Dari pengertian itu. Dan yang Yesus lakukan adalah hukum itu yang sudah dijabarkan jangan terlepas dari prinsip awal, yaitu apa? Kasih agape. Kasih yang mana? Kasih yang agape itu. Kita bisa menegur orang, tapi pada waktu prinsip kasih itu tidak ada, bukan menegur orang jadinya, tapi mempermalukan. Menyalahkan depan umum. Sering orang katakan ini kan kritik membangun. Setahu saya nggak ada kritik yang membangun. Kalau kritik membangun, pergi ke ruangannya, bicara 4 mata, sampaikan. Nah, itu kan ada diatur di dalam apa? Di dalam Alkitab. Nah, jadi kembali kepada judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah bahwa Allah berharap karakternya dia itu tercermin di mana? Di ciptaannya. Lalu terus kepada keturunannya melakukan sesuatu tetap berdasarkan karakter itu, walaupun perlakuannya bisa apa? Berbeda-beda. Contoh yang lain, seperti orang tua mendisiplin anaknya, bisa dengan cara memukul, melakukan apa saja untuk disiplin karena mencintai. Tapi orang tua merasa tidak nyaman kalau ada orang lain, ada saudara daripada kakak atau adik daripada anak kita ini diberlakukan seperti yang orang tuanya lakukan. Kenapa? Yang diharapkan oleh orang tua adalah kamu melakukan itu harus seperti yang saya pikirkan. Jangan kamu melakukan itu oleh karena kamu punya rasa gak suka, punya rasa dendam dan apa, walaupun actionnya sama. Tapi motif dasarnya itu apa? Berbeda. Nah, itulah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus pada waktu dia datang ke dunia ini. Sehingga apa yang dia sampaikan seolah-olah bertentangan dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dengan orang-orang apa? Saduki. Kenapa seolah-olah bertentangan? Karena prinsipnya apa? Berbeda. Prinsipnya berbeda. Seperti itu kan? Oh, nggak boleh. Ambil berbatai kari sahabat kan gitu. Terus saya bilang, loh, kalau ada lembumu masuk ke sumur, kamu mau apain? Tolong kan? Motifnya apa? Bukan menolong ya, bukan melakukan kebaikan. Bukan mengangkat sapi itu motifnya, kasihan sapi itu. Rugi. Jadi motifnya itu yang perlu apa? Perlu diperbaiki kembali. Ya. Sama seperti ini, mungkin agak sedikit ramai juga nanti cerita ini. Sering orang katakan, oh hari Sabat nggak boleh transaksi katanya. Tunggu dulu, coba pikirkan dulu kenapa tidak boleh transaksi. Nah, kalau merujuk kepada ayat tadi,
Jangan sampai fokus kita kepada Allah beralih kepada yang lain. Ya. Kan begitu. Ya. Artinya, walaupun kita tidak melakukan transaksi, tapi fokus kita sudah tidak kepada Tuhan, sudah salah, walaupun dia tidak bertransaksi. Coba bayangkan, dia berpikir-pikir untuk tidak transaksi sampai melupakan Tuhan. Sama enggak? Sama. Ya, sama. Sama kan? Sama. Jadi kembali poinnya adalah bukan masalah transaksinya, bukan. Poinnya adalah apa alasannya sampai kita tidak dianjurkan untuk tidak bertransaksi hari Sabat. Itu yang kalau sekarang ini susah juga untuk menghilangkan, kita bayar tol, bayar parkir, bayar segala macam kan. Itu kan itu pinjam. Lalu yang berikutnya masalah penampilan, fashion apa. Poinnya adalah sederhana saja. Yang menjadi pusat perhatian siapa ke gereja itu? Kamu atau Tuhan? Jadi orang pergi ke gereja itu melihat penampilanmu atau melihat Tuhan? Kamu pergi ke gereja itu melihat penampilan orang atau melihat Tuhan? Kan sama saja. Mungkin saya nggak melihat penampilan orang, tapi pada waktu dia ke gereja dia memikirkan hal yang lain. Ya. Jadi buyar. Jadi buyar kan? Contoh yang lain lagi. Oh, kalau di WA di gereja nggak boleh jawab WA dan sebagainya. Loh, seperti kami Chaplain, kami harus standby itu, jangan-jangan ada panggilan dari unit. Iya. bisa dapatkan. Jadi di situ kan kita sudah tidak boleh menghakimi kan. Tidak boleh menjadi algojo kan. Algojo itu kan yang mengeksekusi hukuman itu kan gitu. Wah, ini udah salah apa segala macam. Satu contoh lagi yang lain. Pendeta Marupapa kenal Jeremy kan, anak saya kan. Dia waktu di Jakarta, dia lagi ambil kelas master guide, lagi CMG. Jadi dia buka handphonenya di gereja, di salah satu gereja dia buka. Tiba-tiba datang salah satu pengurus gereja itu, dia tegur Jeremy. Dia bilang, Jeremy, kamu anak pendeta, masa buka-buka handphone, baca-baca handphone hari Sabat di gereja? Lalu Jeremy jawab, dia tenang, Om, saya baca buku Amrat Orang Muda. Bayangkan. Ya kan? Coba. Dia sudah mengejudge dan dia sudah mengalgojo, mengeksekusi apa yang dia pikir. Sementara yang dilakukan Jeremy itu bukan seperti yang dipikirkan kan. Nah, bayangkan pada waktu dia melakukan itu, dia berpikir mau menyelamatkan Jeremy, mau membela Tuhannya, ternyata tidak. Justru membuat Jeremy makin renggang sama dia. Lalu Jeremy cerita sama saya, "Nih kok dia begitu sih, aku dituduh begini." Kan sudah renggang hubungan. Padahal tujuan awalnya adalah apa? Untuk supaya akrab, supaya hubungan itu baik. Nah, jadi kembali kalau orang beda bilangnya beda tipis antara apa yang dilakukan dengan prinsip awalnya. Nah, masalah transaksi saya pernah ngomong agak memusingkan orang. Oke, bicara transaksi, oke, kita setuju hari Sabat tidak transaksi. Bagi mereka yang rumahnya ngontrak, hari Sabatnya bayar nggak? Bayar. Apalagi juga bisa begini, kalau orang mungkin dia pesan paket di barang online, barangnya nyampe hari Sabat itu kan transaksi non tunai. Gitu, jadi memang nggak bisa dihindarkan. Itu, ya kan? Artinya jangan sampai kita terjebak dalam praktek seperti yang terjadi zaman Yesus gitu. Jadi semua itu serba tidak boleh, jadi terkekang kita. Bukan itu ekspresi. Nah, kalau kita berpikir terbalik, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka akan terpancarlah kasih dari kehidupan kita. Amin. Kan begitu. Ya. Lalu ada orang yang membutuhkan pertolongan hari Sabat. Apa mau kita buat? Nah, yang menarik, kebutuhannya itu adalah makan siang. Sementara kita nggak ada makanan di mobil, mau kita apain? Udah puasa. Coba. Ya. Mau ndak mau kita akan belikan akan cari makanan. Ya. Bisa jadi minta, bisa jadi beli dan lain sebagainya. Kalau di kamu mungkin pinjam. Beli. Tapi kan alurnya sudah berbeda kan. Alurnya sudah berbeda. Hal yang sama, tapi kalau hubungan dengan Tuhan tidak baik, praktek sama tapi tujuannya sudah apa? Sudah berbeda. Contoh dia pas hari Sabat nggak punya pakaian, apa mau kita lakukan? Tunggu ya, tutup Sabat dulu ya. Dia nggak berpakaian selama beberapa jam, kan nggak benar juga gitu. Jadi itu maksudnya
contoh-contoh yang saya ambil dalam dunia modern, sebetulnya itu terjadi juga di zaman Yesus. Dalam case yang berbeda. Case yang berbeda itu apa? Tapi prinsip sama ya. Sapi masuk ke lubang, lalu ambil gandum hari Sabat dan apa? Lain sebagainya. Jadi kembali, kalau hubungan kita sudah baik dengan Tuhan kita, ada rasa kasih di hati kita, kasih yang berlandaskan prinsip, kita akan lakukan itu. Kita sebagai pelaku tidak boleh membanggakan diri. Di sisi lain, pada saat kita menjadi penonton, jangan juga menghakimi. Jangan juga menjadi eksekutor daripada apa? Hasil keputusan penghakiman yang kita pikirkan itu. Artinya dengan cara begitu kan hubungan baik. Makanya ada di hukum di negara kita praduga tak bersalah. Supaya apa? Supaya jangan langsung dituduh kan. Betul. Loh, kamu nuduh aku? Enggak, ini praduga tidak bersalah. Prinsipnya kamu tidak bersalah, tapi melakukan ini mari kita pelajari dulu. Apa maksudnya? Jadi kalau kita bisa simpulkan pendeta, di dalam pelajaran ini Tuhan sedang mengajarkan kembali dalam praktek hukum itu sendiri ya. Karena mungkin bangsa Israel secara substansi apa maksud Tuhan itu belum paham. Jadi pelan-pelan mereka diajarkan oleh Allah. Betul. Kemudian kita lihat di zaman Yesus juga itu diajarkan. Nah jadi kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran ini, kira-kira apa yang kita mau tinggikan? Hukumnya kita tinggikan atau kasih yang kita tinggikan? Karena bisa saja kita meninggikan hukumnya, kasihnya turun. Kita tinggikan kasihnya, hukumnya turun. Jadi sepertinya bertentangan. Bagaimana kasih dan hukum ini bisa sama-sama tinggi, sama rata, supaya hidup ini tidak menjadi konflik dalam praktis dari hukumnya. Pertama yang perlu kita tinggikan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Setelah hubungan kita perbaiki, kita nikmati hubungan itu, maka dengan sendirinya kita akan menghidupkan aturan-aturan itu. Contohnya, aku tidak akan menduakan Tuhanku, karena hubungan baik kan. Aku tidak akan menyebut nama Tuhanku dengan sia-sia. Aku akan menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarku. Karena aku mencintai siapa? Tuhan. Berbeda dengan menjaga hubungan baik biar dicintai Tuhan, itu berbeda. Itu berbeda. Jadi mana yang lebih dulu? Mari jaga hubungan baik dengan Tuhan kita, dengan pasangan rohani kita, itu istilah relationship-nya. Maka itu akan terpancar dengan apa? Dengan sendirinya. Sama seperti orang pacaran, saya selalu suka istilah orang pacaran, apalagi di kampus. Setelah dia pacaran, dia nikmati hubungan itu, dengan sendirinya kehidupannya akan berubah. Akan lebih bersih dia, akan lebih rajin dia, kan begitu kan? Tapi dia bersih rajin bukan membuat dia menjadi punya pacar. Bisa dapat poinnya. Nah itu yang boleh saya respon dari pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Bunda. Karena waktu kita sudah habis, demikian pembelajaran yang dapat kita ikuti. Semoga ini akan menolong kita untuk semakin mengerti dari pelajaran yang ke-9. Dalam mana Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan ini terberkati dan menyukainya, boleh berikan tanda suka, subscribe, dan bagikan kepada orang lain sehingga pelajaran ini dapat dinikmati oleh sebanyak orang. Terima kasih, kita akan bertemu pada pembahasan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.